gimana pergerakan untuk saham Antam selanjutnya. Volume hari ini di atas rata-rata, bahkan ini 2 kali lipatnya. Jadi kalau teman-teman ikutin ya untuk pergerakannya dari Antam ya, ini selamat ya yang memang sudah memperhatikan. Nah, ini target berikutnya Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time ya teman-teman. Ini dapat menikmati juga fasilitas bot yang telah disediakan ya. Contohnya seperti ini ya. Saya merequest saham Antam, kemudian saham MDKA ya, ini dengan menu 9. Jadi ada berbagai menu ya dari 0 sampai 9. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan langsung terkirimkan. Nah, ini contohnya Antam, kemudian chartnya juga akan langsung dikirim. Kemudian di sini ada support dan level resistennya seperti apa. Nanti teman-teman bisa cek secara langsung dan real time tentunya, tidak delay ya. Nah, ini untuk bot sahamnya, dan juga ada grup saham potensial juga nih teman-teman. Di sini bisa mendapatkan secara sinyal ya di sini, yaitu terkait dengan untuk beli paginya, rekomendasi untuk pagi. Kemudian ada saham-saham potensial untuk sorenya, yaitu untuk jajan sore juga ya. Ini untuk grup saham potensialnya. Jadi silakan yang memang belum gabung, silakan gabung di grup Telegram. Linknya ada di deskripsi video ini tentunya ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu hari ini untuk IHSG ya. Hari ini IHSG ini ditutup menguat ya. Sempat di sesi pertama itu memang merah, kemudian akhir sesi 2 ternyata dia menutup untuk naik, yaitu naik sebesar menguatnya itu 0,81% ya, ditutup di area 7102. Nah, hari ini gimana nih pergerakannya? Kalau teman-teman lihat ya, di video sebelumnya saya sudah membahas ya bahwasanya IHSG ini membentuk pola. Nah, pola seperti ini cukup bagus ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada inverse head and shoulder yang memang potensinya ini melanjutkan penguatan. Nah, terbukti ya sebenarnya kalau teman-teman lihat ya di 6991 atau 699 ya, di 6990 sampai di 6960-an ini ada area namanya area area support. Yang mana area support ini sempat gagal ditembus beberapa kali ya. Terlihat di sini dari shadownya ada ekor-ekornya yang memang terus diuji. Nah, hari ini dia membentuk kenaikan dan ditutup di sini hijau. Meskipun naiknya tidak terlalu signifikan ya, tetapi di sini cukup bagus peluangnya untuk IHSG bisa melanjutkan penguatan kembali. Nah, apakah pola inverse head and shoulder ini akan berhasil atau tidak? Nah, kita lihat nanti esok hari. Potensialnya di hari berikutnya ya, dalam minggu ini potensinya masih lanjut menguat, tetapi apakah langsung sampai ke 7300-an atau tidak? Nah, kita lihat nanti secara real time tentunya di grup saham potensial atau di grup Telegram juga ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, ada resisten. Nah, resistennya di mana? Resisten di area 7225 ya, yang mana di area sini ini harus ditembus terlebih dahulu sebelum dia naik ke 7300. Nah, pertanyaannya apakah sampai akhir tahun bisa atau tidak? Nah, kita nanti lihat juga ya. Nah, di sini juga ada resisten selanjutnya di area 7160-an. Jadi kalau memang untuk target jangka pendeknya ya ke area sini terlebih dahulu nih, 7163 ya, area di sinian ya, sekitar sini untuk area resisten daripada IHSG. Nah, hari ini RSI-nya juga cukup bagus ya, dia di 57. Dan kenapa nih? Ada berita apa hari ini? Kalau teman-teman ya secara real time mengikuti juga, hari ini ada rilis data GDP yang mana untuk pertumbuhannya ya Indonesianya di bulan Oktober ya, GDP ya. Jadi ini grow domestic ya. Ini teman-teman lihat rate-nya itu hari ini memang dilaporkan itu bertumbuh sebesar 5,72%. Nah, hari ini naik ya, di bulan berikutnya ya
di bulan sebelumnya, maksud saya itu kan 5,45. Kemudian di bulan berikutnya 5,72. Artinya adalah adanya peningkatan yang memang dari data ini menunjukkan Indonesia ini masih cukup solid ya. Jadi kalau teman-teman memang khawatir akan resesi di 2023 seperti apa, nah kita lihat saja ya untuk perbandingan dari data yang memang sudah dikeluarkan, yaitu Indonesia Economy Advance ya ini sebesar 5,72% ya di kuartal 3 ini. Jadi tetap jangan khawatir ya tentang resesi juga. Nah, kemudian juga ada cadangan devisa ya di sini. Untuk cadangan devisa di bulan Oktober 2022 ini memang turun ya. Turunnya itu tidak signifikan. Sama saja ya. Kalau teman-teman lihat di sini cadangan devisa ini di bulan Oktober 2022 ini sebesar 130,2 miliar ya. Jumlah ini turun dari sebelumnya yang memang 130,8 miliar. Artinya adalah penurunan hanya sebesar 600 juta dolar ya jika dibandingkan dengan posisi di bulan sebelumnya. Jadi ya wajar saja karena ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan juga. Artinya di sini Indonesia masih cukup kuat untuk kedepannya ya dalam hal ini untuk menghadapi entah itu gelombang resesi atau lain sebagainya, tetapi kita tetap optimis ya untuk Indonesia juga, dan kita jangan terlalu jangan terlalu pesimis ya terhadap saham-saham yang memang kita masih pegang. Tentunya tetap sekali lagi kita buy technical untuk melihat saham seperti apa yang memang masih menjadi potensial, apalagi menyambut window dressing ya teman-teman. Jangan terlalu panik-panik lah. Yang penting kita lihat di sini sahamnya secara teknikal saja. Nah, kita lihat di sini yang pertama saya akan update Big Bang-nya, yaitu ada BBCA. BBCA hari ini naik ya, cukup solid 0,9% ya, solid dalam artian dia candlenya solid. Nah, kalau kita lihat di sini dari BCA ya, ini kan saya sudah bahas juga di video sebelumnya. Kalau teman-teman ngikutin kemarin ya, ini cukup potensial juga sebenarnya karena memang membentuk namanya di sini cup and handle, tetapi memang tidak sempurna ya. Dalam artian kalau tidak sempurna gini gimana ya, ini tetap kita watchlist ya. Watchlist gimana? Karena memang hari ini di akhir sesi 2 ya, untuk saham Big Bang ini menguat ya, menguat karena memang salah satunya terdongkrak dari ini ya tadi cadangan devisa itu dari domestik ya. Kemudian kalau dari luar, kalau teman-teman memperhatikan itu ada rilis ya tingkat pengangguran di bulan Oktober yang memang tumbuh 3,7% ya. Ini diharapkan nanti di 3,6% dan 3,5 bulan lalu ini membuat investor itu akan optimis ya, atau dalam hal ini akan melonggarkan kenaikan suku bunga acuan ya dari The Fed. Tetapi tetap kita jangan terlalu agresif ya. Intinya adalah kita manfaatkan saja. Kalau teman-teman view-nya untuk investasi ya kita bisa cicil saja. Itu sebenarnya kesempatan kalau memang ada koreksi ya. Tetapi kita sekali lagi optimisme untuk pasar Indonesia ya, dalam hal ini menyambut window dressing. Nanti teman-teman bisa lihat saham-saham yang memang masih cukup potensial. Nah, saya bahas di sini BCA terutama ya, ini potensinya masih sama ya ke area 9.000-an ini dengan target jangka pendeknya di area 9.000. Untuk level koreksinya itu ada di area 8.600 sampai di 8.550. Kalau dia koreksi di area sini, kesempatan untuk buy weakness di area sini teman-teman boleh ambil. Nah, ini target jangka pendek ya, potensi bisa ya ditembus ya, apalagi nanti kalau memang di bulan Desember ya, ini November sampai Desember ini cukup bagus peluangnya karena memang ya ada fenomena window dressing yang memang masih menjadi acuan juga nih oleh para investor ya. Kalau ada bulan Desember atau November ini pasti biasanya bulan-bulan yang memang cukup bagus ya untuk kinerja emiten atau kinerja sahamnya, yang memang nanti akan tercermin juga di bulan depan ya, dalam artian di tahun depan tuh di kuartalan 3 atau rilis kuartalan 3 ya, itu untuk dari laporan keuangannya. Yang penting kita sekarang fokus di teknikalnya. Nah, teman-teman catat ya, untuk area 8.600, 8.500-an di sini masih sama ya. Ini kalau teman-teman mau ambil. Tetapi kalau memang kesempatan mau ambil lagi ya, ini silakan saja nanti cicil di area sekarang. Misalkan besok mau langsung beli boleh, tapi jangan terlalu agresif, dalam artian
potensi untuk turun ada, tetapi teman-teman bisa siapkan pelurunya, nanti kalau turun bisa nambah lagi ya. Ini untuk BBCA ya. Kemudian ada BBRI. BBRI juga sama nih, hari ini naik 0,9% ya, ditutup di 4690. Nah, sesuai dengan pembahasan video sebelumnya ya, untuk BRI ini menguji area level resisten yang ada di 4700 ya. 4700 kalau dia di breakout ini potensi ke 4930. Dalam jangka menengah ini sampai kira-kira bulan Januari ya mungkin ya, atau lebih cepat lebih baik ke area 4930-an ini potensi ya, kalau dia breakout tentunya kalau dari sini. Nah, namun jangan teman-teman langsung esok langsung naik ke 4930, nggak bisa ya, ini pasti ada zigzag terlebih dahulu. Nah, silakan dicatat ya, sekali lagi support di 4570 di area sini, ini sudah dibahas juga di video sebelumnya. RSI atau stokastiknya di sini dia membentuk golden cross, artinya di sini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Dari menu 10 juga sama nih, 4700 kalau dia breakout ini cakep ya. Jadi silakan cermati ya untuk chartnya secara real time, ada di grup saham ya, atau ada di grup Telegram tentunya ya. Nah, ini untuk BRI. Berikutnya adalah BBNI. BBNI juga sama ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini membentuk bagus ya. Sebentar malah ya ini dia. BBNI juga sama nih ya. Ini sebenarnya cukup potensial untuk melanjutkan penguatan. Kalau kita lihat di sini ya, saya gambar terlebih dahulu deh ya. Di sini sebenarnya membentuk adanya pola penan yang memang mengindikasikan dia bisa keluar atau dia bisa breakout ya. Nah, ini seperti ini penan ya. Artinya apa? Ini adalah pola continuation ya, bullish continuation, yang mana ini bisa di target atau bisa dicapai ya dalam jangka waktu ya. Kita lihat di sini. Untuk pengukurannya ya, saya akan coba untuk level resistennya terlebih dahulu. Nah, kita bisa ambil di sini level resistennya di 9675 dengan targetnya ya jangka pendek di area sini. Kalau teman-teman sudah punya, ini boleh di hold, misalkan punya modal di bawah di area sini. Nah, untuk supportnya ada di mana? Support masih di area sini ya, di area sekitar ya 9200 ya. Kalau dia gagal misalkan bertahan di area sini ya, masih ada sini nih support MA20 yaitu di 9145. 9145 ini sebagai area level support ya, support jangka pendeknya. Nah, ini dalam jangka pendek dia ke resisten 9675 ya. Silakan dicatat teman-teman untuk area potensialnya. Ini di sini ada pola penan seperti ini, boleh diperhatikan juga ya. Nah, ini untuk BNI. Berikutnya ada BMRI ya. Ini saya cepat saja teman-teman untuk pembahasan Big Bang-nya. Nah, kalau BMRI ini sama juga ya. Ini buy on weakness di area 9950. Di area sini ini selamat ya, memang teman-teman ambil ya di 10.000 sampai di 9.950 di area sini. Ini kesempatan untuk buy on weakness sebelum dia melanjutkan penguatan. Nah, ini untuk target potensial jangka pendek di area 10.600. Kalau dia breakout cakep lagi, potensinya nanti ke area 11 ribuan ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini untuk target berikutnya. Intinya adalah saat ini BMRI ini masih cukup cakep juga untuk melanjutkan kenaikan. Tentunya kalau teman-teman punya modal bawah apalagi ya udah tinggal di hold saja ya, jangan terlalu panik. Ekspektasinya ini kita sampai di bulan ya Desember sampai Januari ini masih cukup bagus peluangnya untuk bisa lanjut naik. Apalagi nanti Bank Mandiri juga akan konon ya, masih rumor tentunya, ini belum disahkan ya kayaknya ya, akan ada stock split. Nah, stock split ini juga nanti akan membantu pergerakan saham BMR ini lebih lihai ya. Nanti harganya kan akan 1:1 berapa, saya juga belum tahu, nanti kita lihat keputusannya ya. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya saya akan update metals ya. Jadi ini untuk Big Bang, teman-teman boleh cermati masih. Nah, ini untuk update metals. Yang pertama itu dari saham Antam. Antam ini sudah di video sebelumnya saya sudah bahas. Jadi selamat ya, memang sudah peroleh cuan dan mengikuti videonya ya, ini selamat. Nah, gimana pergerakan untuk saham Antam selanjutnya?
volume hari ini di atas rata-rata, bahkan ini 2 kali lipatnya. Jadi kalau teman-teman ikutin ya untuk pergerakannya dari Antam ya, ini selamat ya yang memang sudah memperhatikan. Nah, ini target berikutnya kemana? Target berikutnya kita lihat di sini ya. Dalam jangka pendek, kalau teman-teman pakai garis trendline, di sini ada garis trend yang memang harus ditembus terlebih dahulu, yaitu di 2035. 2035 ini harus ditembus dulu sebelum dia lanjut naik ke area 2100-an. Kurang lebihnya di area sini ini harus ditembus terlebih dulu. Nah, gimana kalau dia gagal? Nah, kalau dia gagal, dia ada potensi penurunan, nggak masalah. Di sini ada correction, wajar karena memang pasti ada 2 hari berturut-turut ini kan naik ya, sekitar kurang lebihnya ya 10% ya, dari 4,6. Kemudian di sini 4,4, artinya di sini udah ada kenaikan kurang lebih 9 sampai 10% ya. Kalau teman-teman punya, ini pasti akan profit taking dulu nih. Wajar saja kalau nanti ada correction di sini. Nah, kesempatan bagi teman-teman yang memang belum punya bisa tunggu adanya correction. Tentunya nanti dengan volume transaksi yang kecil juga. Jangan sampai nanti volume buangannya lebih gede dari volume pembelian ya. Support ada di mana? Support ada di area 1805. Jadi ini masih boleh dicermati, dan untuk support jangka pendek kalau ada correction itu di sini ya, di fraktal atas yaitu di 1880. Artinya kalau dia correction wajar ke area sini ya, ini cukup wajar ya di area sini ya 1880 dia koreksi ya, ini wajar-wajar saja ya. Ini untuk saham Antam, silakan dicermati untuk support di 1880, untuk resisten di 2035 sebelum dia breakout dari sini. Ya, ini masih akan tertahan di area sini, tetapi resistennya ya ada di area potensial resisten selanjutnya ada di area 2100-an ya kurang lebih. Jadi yang sudah punya ini boleh di hold, dengan esok hari kalau mau TP ya silakan saja. Nah, untuk berikutnya ada MDKA. MDKA juga sama ya. Ini selamat bagi yang sudah punya dan sudah cuan juga ya. Ini MDKA bagus pergerakannya ya, ini cakep ya. 2 emiten dari MDKA dan Antam ini saya suka juga ya. Ini karena memang dari menu 9 maksud saya di sini dia pergerakannya lihai. 2 hari berturut-turut naik, kemudian dengan kurang lebihnya ya 11% ya. Ini 2 hari berturut-turut. Nah, gimana yang belum punya? Nah, yang belum punya hati-hati kalau esok mau masuk. Tunggu dulu ya, wait and see dulu. Karena apa? 2 hari mengalami kenaikan yang memang cukup signifikan. Jadi ini adanya profit taking, ini wajar. Hati-hati esok kalau ada profit taking. Jadi teman-teman jangan yang belum punya jangan langsung HK ya. Nah, potensinya ini resistennya itu 4290 sampai di 4450 dalam kurang waktu ya jangka pendek ya. Ini nggak nyampe ya sekitar kurang lebih seminggu 2 minggu ini bisa tercapai. Tentunya di sini akan ada zigzag terlebih dahulu. Nah, kalau esok langsung dicapai ya ini di area sini nih 4290 tercapai, kemudian pasti ada correction. Sama seperti Antam, pasti ada profit taking dari para investor yang memang ingin merealisasikan keuntungan. Nah, ini untuk MDKA. Supportnya ada di mana? Support ada di 3940 sampai di 4035. Jadi kita naikin aja. Tadinya kan supportnya di 3780 ya. Di area sini kita naikin di 4035 sampai 3940 ya. Jadi kurang lebih di area sini kita ambil saja dari garis trendline yang ada di area ini, di oranye ini 4035. Ini sebagai area support untuk saham MDK. Resistennya 4290 sampai 4450 ya. Ini untuk target atau resisten berikutnya untuk saham MDKA. Dari sini juga terlihat ya, dari RSI dia memang naik terus ke atas. Tentunya ini masih cukup, peluangnya cukup bagus juga ya. Ini untuk saham MDKA. Silakan dicatat ya, sesuaikan dengan strateginya. Mau trading, mau swing ya silakan monggo saja. Bagi yang swing kan punya modal bawah pastinya, enggak langsung esok kalau memang mau swing langsung HK ya. Ini keterlaluan karena memang sudah naik terlalu tinggi ya. Teman-teman harap jangan strateginya jangan dicampur adukan antara swing dan antara trading tentunya ya. Nah, ini untuk saham MDKA. Berikutnya itu ada saham Inco. Inco hari ini juga sama ya. Ini sudah di infokan ya. Hari ini naik 5,9%. Gimana pergerakannya untuk saham Inco ini naik 5,9 di 7150. Ini berpotensi ya. Resisten selanjutnya ini di 7175 ya.
sampai di area 7.700 ya. 7.700 ini apakah bisa dicapai atau tidak? Kita kembali lagi nanti gimana pergerakannya, apakah memang masih cukup bagus atau enggak. Nah, kalau esok hari ada koreksian, wajar saja. Kenapa? Sama, 2 hari ini mengalami kenaikan, jadi pengennya investor tuh untuk profit taking ya, wajar saja. Nah, untuk target resistennya tadi ya saya sudah bilang di area 7.700 ya, 7175 kalau dia breakout ke 7.700 potensinya. Nah, kita naikkan ya, kalau teman-teman punya support yang tadinya di area sini, kita naikkan menjadi area 6.938 ya, atau 6.935 kita genapin sampai di 6.825 ya. Di area ini ya, di area range ini adalah sebagai area support ya. Ini support untuk saham Inco ya, dengan target resisten ingat di 7175 kalau dia breakout ke area 7.700. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Tentunya akan ada zigzag terlebih dahulu. Volume juga di atas rata-rata hari ini cukup bagus ya. Dan untuk RSI ini di 66, artinya ini strong ya, untuk masih bisa potensi untuk melanjutkan kenaikan ini masih ada. Tentunya ada koreksian, wajar saja. Ingat sekali lagi disclaimer on ya. Nah, kemudian ada saham Harum. Harum juga ini sama ya, sesuai dengan pembahasan video sebelumnya. Harum dia naik ya, tetapi ingat di sini Harum adalah satu emiten yang memang punya pengelolaan antara metals dan batubara. Ketika batubara loyo, mungkin dia sedikit loyo juga, tapi ini 50-50 lah, intinya adalah batubara dan metal di sini ya untuk bisnis modelnya. Nah, kita lihat di sini sesuai dengan bahasan video sebelumnya, untuk Harum ya di area 1670 ini adalah sebagai area resisten, dan wajar hari ini di area 1670 hari ini ya, ini diuji ya, high-nya itu sempat di 1670, ini gagal breakout. Artinya apa? Di sini adalah area resisten tentunya ya. Kalau dia breakout 1670, potensi selanjutnya kenaikan ke 1865 tentunya. Dengan target ini di 1865 ini tidak dicapai dalam satu hari saja, tentunya harus ada beberapa beberapa hari. Nah, kalau dari menu 9 ini cakep ya, menu 9 ini cakep. Jadi teman-teman yang memang lihat menu 9 ya, di sini Harum ya, ini sudah digigit buaya, dalam artian di sini di garis merah ya. Kalau dia breakout di 1670, potensi selanjutnya ya ini ke sini 1865 ya, apalagi kalau dia breakout terus dia naik ya, ini potensi, masih bisa potensi teman-teman ya. Silakan yang memang mungkin ketinggalan dari MDKA, Amtam atau Inco sih masih ada ya, MDKA, Amtam deh ya, ini boleh lirik dari Harumnya juga ya, silakan. Nah, ini untuk Harum ya, silakan, potensinya masih upside-nya masih ada juga ya. Nah, kemudian ada Tins juga sama ya, hari ini cakep. Kalau teman-teman lihat di sini di menu 9, Tins dia breakout di 1395, potensi kemana ya? Kalau kita lihat di sini masih cukup oke ya, potensi ke 1505 sampai 1535. Tentunya dalam jangka pendek ini harus ada pengujian terlebih dahulu di area level resisten yang ada di area sini ya. Ini saya gambar. Nah, di sini 1440. Di area sini dia harus diuji terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan ke 1505. Jadi range-nya antara resisten pertama di 1440 sampai di 1505. Ini untuk saham Tins ya. Kalau dia breakout lebih cakep lagi ke area sini 1440. Hari ini volume di atas rata-rata, dan untuk supportnya catat teman-teman ada di 1395. 1395 ini diambil dari fraktal di area sini ya. Ini untuk saham Tins, silakan dicatat ya. Nah, kemudian kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham Adaro. Adaro ini juga sama ya, ini sebenarnya penutupannya cukup ya, masih sebenarnya kan masih di bawah, tetapi karena dia breakout dari area fraktal yang atas, bukan fraktal ini ya, tetapi dari high sebelumnya ya, di area sini di 3820 dia breakout, ini potensi melanjutkan kenaikan ada ya. Kalau saya gunakan di sini sebentar ya, ini saya delete dulu untuk gambar-gambarnya saya coret. Nah, di sini ya, saya akan coba gambar terlebih dahulu ya. Dia breakout ya, kalau teman-teman lihat dia breakout dari sini
3820 ya. Ini sebagai area yang harus di breakout. Nah, support di area sini ya, support di 3710 ya. Ini gunakan sini saja supportnya. Jadi ini catat teman-teman ya, support di area sini. Kalau dia breakout di 3820, potensi jangka pendek kemana? Potensi jangka pendek ke 3870 dulu. Diambil dari mana? Diambil dari MA20. Dia harus nguji dulu nih MA20 ya, sebelum dia melanjut naikkan ke 3900 ya. Ini sebenarnya dari trendline juga ketahuan di sini. Untuk Adaro ini masih trennya ini masih turun, dalam artian ini menuju slowdown ya. Dari stokastik di sini ada golden cross, artinya ini paling dia bisa naik ya hanya untuk trading jangka pendek aja ya, bukan untuk trading ya memang langsung naik terus ke atas. Kalau dia balik lagi ke sini, dia akan potensi untuk sideways ya. Ini untuk saham Adaro. Jadi kita hanya manfaatkan untuk tradingan jangka pendek saja terlebih dahulu ya, manfaatkan seperti itu, bukan untuk jangka menengah atau jangka panjangnya ya. Kita bisa beralih ke saham komoditas lainnya, yaitu seperti tadi metals, ada juga CPO. CPO juga sudah dibahas juga ya. Nah, untuk berikutnya itu ada saham BRMS. BRMS kita lihat hari ini dia naik 8,1%, ditutup di area 187. Gimana nih potensi untuk saham BRMS? Ini bagi teman-teman yang memang mengikuti BRMS, ini selamat juga ya, yang memang sudah cuan juga, karena BRMS ini sudah ini juga sudah dibahas ya di video, bukan di video ya, di sini ada saya bahas BRMS ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini buy BRMS ya di area 170 sampai 173, di area sini jika menguat potensi ODT sampai 183, next 190 sampai 194. Silakan dicatat jika lancar ke 200 sampai 205. CL-nya di 170. Nah, ini juga hari ini sudah sampai di 187. Artinya 183 untuk ODT ini sudah terpenuhi. Target berikutnya di 190 sampai 194 ya. Ini di grup ya, grup saham potensial tentunya. Jadi kalau teman-teman mau gabung ya silakan di grup Telegram ya. Nah, ini masih sama ya di 190 sampai 193, next di 200-an di area sini ya. Ini masih cukup oke untuk bisa lanjut naik. Nah, BRMS di sini supportnya diambil dari 170 ya, 170 atau 171. Silakan dicatat untuk area support resistennya untuk saham BRMS. Nah, untuk saham-saham lainnya seperti INTP, SMGR, Raja ya, ini masih cukup potensial juga sebenarnya. Jadi untuk saham lainnya bisa langsung saja di grup Telegram ya. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih.